Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye Pilpres 2024 hari pertamanya di Kampung Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Utara. Menurut Anies, Kampung Tanah Merah menjadi simbol soliditas masyarakat marginal yang mendukung dirinya. Anies punya kedekatan tersendiri dengan Kampung Tanah Merah. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sempat mengeluarkan izin mendirikan bangunan di kawasan Tanah Merah. Dalam kesempatan ini, Anies juga sempat bernostalgia kalau warga Tanah Merah pernah beramai-ramai bertamu ke rumahnya menggunakan bus kota. Tujuannya hanya untuk menyampaikan keluh kesahnya tinggal di atas lahan sengketa. Kedekatan emosional ini menjadi salah satu alasan Kampung Tanah Merah menjadi titik kick-off kampanye pasangan Amin. Anies mengungkapkan harapannya agar warga Kampung Tanah Merah kompak untuk memberikan dukungan kepadanya. Anies pun menjanjikan akan mempertahankan izin mendirikan bangunan bagi warga Tanah Merah jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Dahulu termarginalkan, dipinggirkan, bahkan dulu KTP aja tidak diberi, rumah-rumahnya tidak berstatus, tidak dapat listrik, tidak dapat air minum, tidak ada jalanan, tidak ada pembuangan air. Sekarang semuanya ada di sini. Berarti ini adalah contoh ketika negara berpihak pada keadilan terjadi perubahan. Berarti mulai dari Tanah Merah ini keadilan untuk Jakarta, keadilan Tanah Merah, dan untuk Indonesia juga. Kami mulai dari Tanah Merah keadilan untuk Jakarta, sekarang kami mulai dari Tanah Merah keadilan untuk Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Gus Imin menjelaskan alasannya memilih Mojokerto pada hari pertama kampanye hari ini karena Mojokerto merupakan tempat kelahiran ibunya dan diyakini memiliki ikatan organisasi perempuan yang kuat. Agenda kick-off kampanye siang ini juga dihadiri oleh ratusan dari jaringan perempuan Nahdien. Mereka tampak menyambut Gus Imin dengan hangat dan menyuarakan Amin dengan lantang bersama-sama. Gus Imin mengaku pilihan Mojokerto kali ini sebagai lokasi kampanye perdana karena pertama, Mojokerto merupakan tempat kelahiran ibundanya, Nyai Hajah Muhasonah, dan persatuan organisasi masyarakat perempuannya yang diyakini paling kuat. Dalam kesempatan ini, Gus Imin memastikan di masa kepemimpinan Anies dan dirinya nanti akan memberikan perhatian lebih terhadap kaum perempuan, terutama sosok ibu yang menjadi penyangga ekonomi keluarga dan kesejahteraan ibu hamil dalam kategori keluarga miskin. Dan bersama untuk mengetahui informasi terkini agenda Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, kita sudah terhubung dengan Rona Marina. Selamat sore Rona, bagaimana kick-off kampanye Gus Imin hari pertama ini di Jawa Timur? Ya, baik Vera, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin tadi memulai kampanye hari pertamanya atau kick-off-nya yang perdana ini dimulai dari kota Jombang, Jawa Timur. Tadi Gus Imin sempat bersilaturahmi terlebih dahulu kepada ibundanya di Yayasan Pondok Pesantren Ma'arif dan Anyar Jombang. Kemudian dari situ tadi beralih sekitar 500 meter setelah itu tadi Gus Imin sempat berziarah ke makam kakek buyutnya yakni Kiai Haji Bisri Sansuri. Kemudian juga ziarah ke makam ayahandanya Kiai Haji Muhammad Iskandar. Kemudian setelah itu tadi Gus Imin langsung bergeser ke Mojokerto, Jawa Timur begitu. Lalu di situ Gus Imin juga bertemu dengan jaringan perempuan Nahdliyin yang mana dinilai jaringan perempuan Nahdliyin ini merupakan beberapa organisasi perempuan yang dinilai kuat begitu. Dan saat ini posisinya Gus Imin akan beranjak begitu Vera menuju ke lokasi olahraga sepak bola di salah satu lapangan yang berada di Sidoarjo, kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tampak ini Gus Imin sudah bersiap-siap dan juga timnya begitu. Nah, ini Gus Imin sudah datang di sini. Vera, kita tanyakan. Oke. Dan ya, kita lihat bersama-sama. Baik, kita akan segera berangkat Vera, namun sebelum kita berangkat untuk
ke lapangan sepak bola ini dan berolahraga bersama. Kita tanyakan langsung sama Gus Imin nih. Gus, mengapa sih milih Mojokerto dan seberapa yakin Gus Imin melihat jaringan perempuan Nahdliyin ini bisa memenangkan pasangan Amin, Gus? Ya, Mojokerto itu basis kelahiran saya, basis dapil saya sejak DPR, di samping gerakan perempuan begitu kuat, baik dalam bidang ke-NU-an, keagamaan, sosial, ekonomi, politik. Mereka perempuan-perempuan maju, hebat-hebat, pengaruhnya besar-besar. Ya, itu menjadi basis kekuatan kita yang membanggakan. Nah Gus, kalau kampanye ini kan berarti kan nanti bertemu dengan masyarakat secara bebas begitu ya Gus, untuk memenangkan Amin. Nah setelah ini Gus, kita akan kemana dan mengapain aja Gus sore ini? Ya, sore ini kita yang pertama bertemu pemain-pemain legend sepak bola di Persebaya, di pemain-pemain generasi 2000-an, ada yang generasi bahkan tua sekali. Kita kumpul rame-rame tentu untuk menggerakkan hobi sepak bola di Jawa Timur yang sudah semakin kuat ya. Di sisi yang lain kita ingin agar para pecinta bola juga tidak lupa mensukseskan pemilu. Oke, baik. Dari setelah ini Gus Imin juga yakin ya suara dari pemain bola ini juga bisa menyukseskan. Besar sekali. Berarti siap nanti kita berangkat ya Gus ya setelah ini? Iya, kita berangkat ke lapangan. Ya, terima kasih banyak Gus Imin atas wawancaranya. Mari kita berangkat bersama-sama. Ya itu tadi Vera wawancara kami dengan calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar, yang pada saat ini kami akan segera bertolak ke salah satu lapangan yang ada di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur dengan jarak sekitar 30 menit dari posisi kami saat ini berada, yakni di Mojokerto. Demikian Vera, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bursa calon Presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye hari pertama di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sementara itu cawapresnya Mahfud MD akan berkunjung ke Sabang, Provinsi Aceh. Di hadapan ratusan warga Merauke, Ganjar menyampaikan visi misinya yang menitik beratkan pada persatuan, keadilan, dan kemerataan. Salah satu yang disoroti oleh Ganjar Pranowo adalah akses kesehatan yang masih minim di daerah remote area seperti di Waninggap, Nanggo ini. Ganjar meluncurkan program kerjanya yakni satu kampung, satu puskesmas dengan harapan akan menjadi investasi agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Saya sendiri menyaksikan ada masyarakat. Kenapa akses kesehatan menjadi begitu penting? Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan berkunjung ke Sabang, Provinsi Aceh. Mahfud mengatakan memilih kampanye di daerah berbeda dengan capresnya karena sengaja berbagi tugas untuk menjangkau seluruh wilayah di tengah waktu kampanye yang sempit. Saat menyampaikan pidato di depan masyarakat Aceh, Cawapres nomor urut 3 menyinggung kepahlawanan rakyat Aceh dan mengajak semua pihak untuk terus membangun Aceh. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memilih masuk kerja di hari pertama jadwal kampanye. Memasuki hari pertama kampanye Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka masuk seperti biasa dengan menggunakan mobil dinas branding Piala Dunia. Gibran mengatakan bahwa hari ini ia masuk ke kantor seperti biasa dan selama seminggu ke depan akan fokus menyelesaikan permasalahan di Kebun Binatang Solo Safari, Balai Kambang, serta menyelesaikan semifinal dan final Piala Dunia U17. Groundbreaking, Mas? Biasa. Ada rencana kemana Mas? Ada kantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.